Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bang Nafis. Kembali lagi bersama kami dalam Waktu PBSI Berbicara Jilid 4. Salam satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Pada siang hari ini bersama saya Alcia Nurakvini Tampu Bolon sebagai moderator akan membahas mengenai kesusastraan dalam kacamata Gen Z dengan tema bahasa dan sastra sebagai kunci membuka peluang dalam pendidikan, kreativitas, dan profesi di era modern. Saat ini telah hadir di tengah kita seorang narasumber yang luar biasa inspiratif dan tentu sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bang Nafis yang akan menemani obrolan kita pada siang hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan narasumber. Kita akan membacakan biodatanya terlebih dahulu. Nama Muhammad Nafis Firzani, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Maret, alamat Jakarta Barat, mahasiswa Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Instagram @nafis2002 dan Nicotinians_. Riwayat pendidikan SD Negeri 5 Semanan Jakarta Barat, SMP Negeri 205 Semanan Jakarta Barat, SMK Negeri 42 Jakarta Barat. Riwayat organisasi Hima PBSI, Komunitas Mandarwik, dan Komunitas Sosial Berani Asik Tangerang. Motto hidup, live forever and die whenever. Hidup selamanya dan mati kapan saja. Oke. Setelah mengetahui sedikit tentang profil narasumber, mari kita diskusi. Menarik nih tentang kesusastraan dalam kacamata Gen Z bersama Bang Nafis. Gimana Bang? Langsung. Ya, langsung ngobrol ya. Langsung ngobrol aja. Oke. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Kabarnya baik. Ini agak sakit sedikit ya. Sorry ya kalau suaranya agak bindeng gitu ya. Karena kemarin habis pilek. Habis pilek. Tapi puasanya Cia sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang perjalanannya? Adakah kendala, macet segala macam? Kalau perjalanan lumayan jauh sih ya, dari Jakarta Barat kan jauh tuh. Sejaman lah ya. Udah gitu hari Jumat panas ya kan. Bang Nafis bisa nggak sih ceritain gitu, gimana awal mula Abang tertarik dalam dunia sastra ini? SMP baca-baca buku ya. Itu awalnya dari baca-baca buku. Dulu tuh ada buku-buku cerita kayak Leo Tolstoy kayak gitu-gitu. Pengarang-pengarang Rusia gitu. Nah itu dulu pas SMP baca-bacanya buku-buku itu. Jadi terus SMA waktu itu sempet nulis iseng-iseng nulis di Wattpad ya kan, kayak gitu-gitu kan. Ya, autor ya. Zaman SMA gitu ya kan. Nah habis itu mulai tertariknya di situ. Awalnya sih emang dari baca buku dulu sih. Dulu tuh gerbang awal suka sastra tuh Cia pasti tahu Andrea Hirata. Betul. Ya kan? Yeah. Itu kan orang Bangka kan, Andrea Hirata. Dan Andrea Hirata sampai saat ini dia masih memperjuangkan bahasa Belitung. Betul. Untuk masuk ke kurikulum, bener ya? Bener nggak Cia? Bener. Karena katanya bahasa Bangka itu sedikit demi sedikit mulai dilupakan. Nah itu salah satunya gerbang masuk ke gerbang dunia sastra tuh, masuk ke dunia sastra awalnya dari buku Andrea Hirata. Pasti pada tahu bukunya Laskar Pelangi. Tahu dong. Tahu lah pasti lah ya. Apalagi sudah difilmkan kan. Nah itu pasti tahu lah. Awalnya dari situ. Gitu. Dari situ. Jadi emang dari dulu tuh emang udah suka baca buku dan akhirnya terjun ke dunia sastra. Awalnya tuh tahu sastra tuh cuma sekedar novel, cerpen yang dibaca. Terus kemudian cuma sekedar hiburan lah ya, hiburan untuk ngisi waktu luang. Dan ternyata sastra tuh sebenarnya nggak sesimpel itu. Sastra tuh nggak sesimpel kita baca buku, kita ngehibur diri pakai suatu cerita gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Sastra tuh lebih kompleks ke apa yang kita rasain gitu, apa yang kita lihat di masyarakat. Karena kan sastra itu juga kan cerminan dari masyarakat sosial kan. Jadi kita bisa tahu nih latar belakang masyarakat sosial, masyarakat urban, kemudian jalanan dan lain-lain, itu kita justru lebih banyak taunya dari karya sastra. Nah, kenapa akhirnya jadi salah satu Gen Z yang suka sastra. Nah itu dia. Karena kan sebenarnya gini ya, untuk Gen Z sekarang kan nggak tahu ya, apalagi minat baca di Indonesia itu kan sangat minim ya, apalagi membaca sastra gitu ya kan. Nah ini makanya sampai sekarang pun bahkan di PBSI pun kita nggak mengenal sastrawan kita siapa aja, kemudian karya-karya yang ada kayak gimana, sejarah sastra juga kita kurang tahu ya kan.
Karena kan kita walaupun kita di kuliah belajar, tapi kita nggak memperdalam itu dengan bacaan-bacaan lain gitu. Betul. Menurut Bang Nafis, gimana Gen Z sendiri itu mendefinisikan sastra? Apa ada perbedaan yang signifikan dengan generasi sebelumnya gitu? Generasi sastranya maksudnya. Oh, apa generasi? Kayak ini kan kita kan Gen Z nih. Kita Gen Z, oke kita Gen Z. Jadi sebelumnya milenial. Ada nggak perbedaan kalau menurut dari Bang Nafis sendiri gitu? Sebenarnya sama aja. Soalnya gini, masyarakat itu nggak ngikutin sastranya justru. Justru sastra itu yang ngikutin masyarakat, yang ngikutin zaman. Jadi bukan masyarakat yang justru ngikutin sastranya gitu. Pendapat gimana media sosial tuh mempengaruhi Gen Z cara mengkonsumsinya dan menciptakan sastra gitu. Karena kalau dilihat-lihat kan seperti di Instagram tuh udah banyak kayak cerita-cerita pendek, penggalan-penggalan puisi gitu. Kalau dari Bang Nafis sendiri tuh ada nggak sih atau bagaimana cara media sosial tuh mempengaruhi Gen Z itu? Ya, biasanya Gen Z, kalau misalkan saya dibilang kita ini Gen Z, kita kan suka hal-hal yang relate ya. Misalkan kita dengar lagu Bernadia suka karena relate. Terus apalagi kita baca puisi Sapardi karena relate sama percintaan anak-anak Gen Z ya kan. Nah, bisa jadi itu sama halnya sama sastra ya. Jadi mereka tuh melihat puisi, cerpen, novel itu melihat ada nggak sih cerminan diri dia di karya tersebut gitu. Sama dengan tadi ya musik ataupun puisi-puisi yang banyak dikenal seperti puisi Sapardi dan Khairil gitu. Jadi ya itu balik lagi aja ke diri kitanya juga ya Bang, kayak ini kan balik kayak sastra itu kan apa ya, tempat kita untuk entah itu kritis, entah itu pun menyalurkan ide-ide dan perasaan-perasaan kita gitu. Kira-kira tantangan Abang selama memperdalam sastra sampai bisa menghasilkan karya itu apa? Tantangannya sih itu tadi sih, ternyata sastra tuh nggak sesimpel itu. Ternyata banyak, nanti hubungannya tuh malah ke filsafat. Itu makanya berat banget karena kan sebenarnya kan sastra itu kan salah satu seni tertua ya gitu. Iya, apalagi puisi gitu. Jadi memang banyak hal yang itu berhubungan sama sastra, terutama masyarakat sosial. Nah itu tantangannya di situ. Jadi kita bisa menggambarkan atau melukiskan masyarakat sosial secara luas melalui lewat tulisan. Kalau misalkan pelukis gitu ya misalnya kan, itu kan menggambarkan keadaan sosial itu kan pakai gambar ya, sebuah lukisan. Tapi kita gimana caranya nulis sesuatu di lingkungan kita, di masyarakat sosial itu kita menggambarkannya dengan cara menulis fiksi. Itu yang menjadi tantangan, karena fiksi itu kan imajinasi ya. Imajinasi beda dengan kita menulis non fiksi ya kan. Kalau menulis non fiksi itu kita cuma hanya butuh data, kemudian kita rangkum dan kita tulis dengan beberapa teori. Kalau kita nulis fiksi itu kan kita perlu imajinasi, kemudian perlu ilmu sastra seperti teori-teori sastra seperti majas, kemudian gaya bahasa dan lain-lain kan kayak gitu. Menurut Bang Nafis, apakah ada sastra digital yang dapat menggantikan bentuk sastra tradisional? Bagaimana? Itu ada karena medium-medium sekarang kan udah banyak tuh. Teman-teman juga bisa nulis dan bisa ngirim tulisan, misalkan ke Bahasa Basi atau omong.com, kemudian ke Baca Petra. Itu kan medium-medium yang memang menyediakan wadah lah untuk bagi siapapun yang ingin berkarya, menulis karya sastra, kemudian bisa dikirim ke medium-medium tersebut. Jadi bentuknya digital kayak gitu. Cuma kadang kan kalau untuk yang biasa baca buku kayak gini, terus bacanya via monitor atau layar handphone kan malah pusing. Kalau saya malah pusing. Tapi saya juga ada beberapa yang memang buku-buku yang jarang tuh biasanya e-book ya. Itu biasanya saya bacanya di HP kayak gitu.
Bang Nafis sendiri ada rekomendasi nggak sih untuk karya sastra yang menurut Bang Nafis itu wajib Oh, banyak banget, apalagi buat mahasiswa sastra. Bisa kali ya Banyak kita banget nih. Di sini udah ada nih banyak banget nih. Udah berapa buku nih yang saya bawa? Ini saya bawanya cuma segini. Tapi karena emang apa namanya berat lah ya kalau dibawa semua. Sebenarnya banyak yang mau saya rekomendasiin. Apalagi mengingat kita sendiri kan, mahasiswa PBSI sendiri itu jarang banget gitu yang suka baca buku. Jadinya sulit juga gitu untuk kita ngobrolin Genji apa kesusastraan dalam kacamata Genji, tapi kita bisa melihat sendiri gitu faktanya di masyarakat bahwa literasi kita itu sangat minim gitu kan. Dan makanya saya tuh akhir-akhir ini lagi sering kayak normalisasi baca buku tuh di tempat umum gitu. Kayak misalkan lagi nongkrong bawa buku, walaupun bukunya dibaca juga ya udah di atas meja aja tuh biar kelihatan apa ya, biar, wah ini ada gitu ya yang bawa buku ke tempat umum gitu itu kan bisa. Atau gini deh, bahkan sebenarnya di Blok M itu tahu nggak taman literasi? Iya. Di Blok M. Taman literasi. Itu perpustakaan ya, itu cuma sekitar 6 meter panjangnya. Itu kan nggak masuk logika ya. Ini taman literasi, tapi penyediaan buku dan perpustakaan itu malah terkecil. Jadi yang datang ke sana tuh justru malah orang-orang nongkrong gitu doang kan. Gitu. Ini udah pasti tetralogi Pram itu udah pasti ya untuk Genji ya, karena kita bisa mengenal Indonesia, kita bisa mengenal manusia Indonesia itu dari situ. Bumi Manusia, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Anak Sebuah Bangsa, itu wajib banget anak sastra itu baca itu. Kenapa? Karena untuk mengenal Indonesia kita harus memperdalam Indonesia tuh apa sih gitu, perjuangan Indonesia tuh yang kita perjuangkan tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah kemudian di sini ada banyak ya. Pertama apa dulu deh? Pertama novel ya. Boleh, novel boleh. Novel Indo itu Pram tadi ya. Nah terus ada di sini ada yang Indo ada Ayu Tami. Ini Ayu Tami si parasit lajang juga. Walaupun apa ya, banyak yang mengatakan kalau itu malah terkecil. Jadi yang datang ke sana tuh justru malah orang-orang nongkrong gitu doang kan. Gitu. Yang paling Abang rekomendasiin apa nih? Ini ya. Ini udah pasti tetralogi Pram itu udah pasti ya untuk Genji ya, karena kita bisa mengenal Indonesia, kita bisa mengenal manusia Indonesia itu dari situ. Bumi Manusia, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Anak Sebuah Bangsa, itu wajib banget anak sastra itu baca itu. Kenapa? Karena untuk mengenal Indonesia kita harus memperdalam Indonesia itu apa sih gitu, perjuangan Indonesia tuh yang kita perjuangkan tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah kemudian di sini ada banyak ya. Pertama apa dulu deh? Pertama novel ya. Boleh, novel. Ini ada yang Indo ada Ayu Tami. Ini Ayu Tami si parasit lajang juga. Walaupun apa ya, banyak yang mengatakan kalau Ayu Tami itu isi novelnya itu terlalu vulgar dan lain-lain. Gak apa-apa, kita udah dewasa gitu, kita udah mahasiswa, kita baca aja gitu. Bahkan sebenarnya tidak ada batasan-batasan tertentu gitu dalam membaca karya sastra. Kalau kita udah paham dan udah mampu gitu, kita udah dewasa, udah baca aja gitu. Semua jenis karya sastra. Karena yang bisa melarang orang baca buku tuh pemerintah. Bener kan? Benar. Iya. Karena yang bisa melarang orang baca buku cuma pemerintah gitu. Jadi yang pertama ini ada Ayu Tami. Ini sebenarnya trilogi. Dari yang pertama ya ini si parasit lajang, kemudian Cinta Enrico, terus juga pengakuan eks parasit lajang. Ini trilogi. Ini rekomendasi banget buku Ayu Tami. Dan Ayu Tami itu ada yang salah satu karya populer sastra populer yang paling banyak dikritik gitu ya. Itu ada judulnya Saman. Saman itu menceritakan seorang pastor yang bla 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 gitu lah pokoknya ya. Nah kemudian cerpen di sini ada Ahmad Tohari, Senyum Karyamin. Sebenarnya
Banyak sih ya sastrawan-sastrawan Indonesia yang harusnya kita kenal gitu. Ahmad Tohari, An-Nafis ya kan, An-Nafis, cerpenis Indonesia gitu kan, kayak gitu. Ahmad Tohari itu banyak, salah satunya kalian tahu Ronggeng Duku Paruh kan? Tahu nggak ya? Pernah dengar Ya, judulnya? Ronggeng Duku Paruh itu sastra wajib baca itu. Ronggeng Duku Paruh, An-Nafis, Robonya Surau Kami, ya itu wajib banget mahasiswa sastra tuh baca gitu. Gak cuma mahasiswa sastra doang, masyarakat Indonesia juga itu harus baca karena itu mengenalkan masyarakat kita. Nah, Ahmad Tohari ini ciri khas dari penulisan dia itu adalah membawa suasana-suasana pedesaan. Jadi ini sangat-sangat sarkastis untuk orang-orang kota lah ya. Jadi orang-orang kota tuh supaya bisa menyadarkan orang-orang kota gitu bahwa di kota tuh sebenarnya fasilitas doang mewah, tapi secara fasilitas moral itu kurang gitu. Nah kemudian puisinya nih, non fiksi dulu. Ini ada sebenarnya Mukhtar Lubis nih, Manusia Indonesia. Ini bukan fiksi ya, tapi non fiksi. Ini berisikan ceramah Mukhtar Lubis. Bukan ceramah khutbah masjid ya, bukan ceramah keagamaan, tapi pidato ya bahasanya. Iya. Nah ini Mukhtar Lubis tuh mencirikan manusia Indonesia itu yang bagaimana. Kenapa Indonesia itu nggak bisa maju, SDM-nya nggak bisa maju, ini baca. Ini menyepakati Madilog dari Tan Malaka. Kemudian ada, ini cerpen juga tentunya dari dosen kita yang tercinta, Syarif Hidayatullah. Ini dari Pak Sarif, ini bukunya Pak Sarif, judulnya Batik Bertindak. Ini ada beberapa cerpen ya di sini ya. Ini harus dibaca nih, kalian ke Bengsas nih, nanti nemu buku ini, terus kalian baca, kalian akan sadar tuh, oh ternyata Islam tuh seromantis itu ya, gitu. Ternyata romantis itu bagian dari Islam. Itu tuh ini Batu Betina nih Pak Sarif nih, membawakan dengan lugas bagaimana sofistik gitu ya kan, sastra sofistik gitu ya kan, Islam gitu. Kemudian puisi di sini ada Melihat Api Bekerja, An-Mansur, kemudian ada Gunawan Muhammad, Fragmen, terus novel luarnya ya, ini nggak apa-apa lah ya, novel luar, karena sastra ini juga itu harus baca karya luar. Nah ini yang baru saja memenangkan Nobel, kalian tahu Nobel nggak? Tahu kan? Tahu. Nobel Iya. udah nggak? Nobel baru saja memenangkan Nobel tahun 2004, Nobel Sastra. Ini Hangkang dari Korea Selatan, judulnya Vegetarian sama Human Age. Nah kalau kalian suka baca buku Laut Bercerita karya Kalaila, nah ini nih kalian baca ini nih, Human Age. Sama tentang mahasiswa juga, tentang demonstrasi juga, tentang gitu-gitulah pokoknya. Nah ini juga, kalau ini tentang keluarga gitu ya. Ada satu perempuan tiba-tiba berubah jadi seorang vegetarian dan gitulah pokoknya. Nanti kalian baca aja sendiri. Ini kemarin sempat dipesan sama Prof Prima. Nih bukunya. Kemudian ini ada Animal Farm karya George Orwell. Nah ini mengkritik salah satu pemerintahan dunia yang otoriter. Kemudian ada, nah ini sebenarnya biologi tuh dari buku awalnya To Kill a Mockingbird. Nah ini buku yang paling fenomenal dan berpengaruh di dalam kesusastraan Amerika dari Harper Lee. Nah ini seri keduanya Go Set to Kill Watch Mockingbird. Nah ini rekomendasi banget buat kalian. Kalau ini untuk mengenal perang aja sih. Karena kan kita kan sangat sensitif ya, yang hal-hal yang kekiri-kirian gitu ya. Padahal kan itu sebenarnya nggak masalah ya, kita membaca sejarah Indonesia gitu dari lewat sastra kayak gitu. Itu sih sebenarnya masih banyak lagi ya, yang harus kita kenal dan harus kita baca gitu. Tapi adanya ini yang saya bawa, jadi rekomendasi banget, catat terus baca dimanapun dan kapanpun. Teman-teman yang lain bisa nih nanti dicek di Google atau segala macem ya buat bahan bacaan yang udah direkomendasi. Beli aja.
Oke nih, sekalian rekomendasi toko buku yang murah. Kalian ke Blok M di basement itu ada banyak buku sastra, sejarah, politik, hukum. Itu murah-murah. Walaupun sebenarnya enggak bajakan ya, tapi loak, yang bekas. Ya nggak apa-apa baca buku bekas, ya kan. Yang penting baca. Daripada buku baru tapi dianggurin kan. Kalau menurut Bang Nafis ini kan tadi kan sempat disinggung ya, kayak masyarakat Indonesia sendiri apalagi Gen Z itu udah kayak minim banget literasi. Nah, kayak ada nggak sih dari Bang Nafis tuh mungkin apa ya, cara-cara untuk memperkuat gitu loh, kayak Gen Z tuh harus baca nih gitu. Mungkin nggak tahu ya, karena saya bukan pakar jadi saya nggak tahu ya harus gimana. Tapi menurut saya sebenarnya banyak yang baca buku, tapi emang mereka tuh sembunyi-sembunyi aja, maksudnya nggak nongol di tempat umum. Jadinya anggapan masyarakat tuh justru kalau kita baca buku di tempat umum atau di perpustakaan tuh malah dianggap gitulah gitu, sosok sih ngapain sih baca buku di tempat umum gitu kan, bisa di rumah masing-masing kayak gitu, karena takut akan stigma itu gitu. Jadi banyak sebenarnya yang baca buku, yang suka baca buku gitu. Buku apapun itu ya termasuk gitu untuk meningkatkan literasi. bagaimana Bang Nafis melihat struktur sastra yang disukai oleh Gen Z? Apakah mereka tuh lebih nyukain kayak yang berbentuk narasi, atau yang sederhananya yang lebih kompleks tuh apa ya, kayak naskah-naskah yang sarkastik gitu? Jadi kalau dari Bang Nafis itu ada nggak melihat struktur sastranya? Kalau di lingkaran teman-teman sastra sih biasanya apa aja sih dibaca sih, jadi sastra yang genrenya kayak gimana pun sebenarnya dibaca aja. Tapi kalau untuk secara umum Gen Z-nya gitu ya, biasanya mereka tuh sukanya yang estetik gitu ya, yang sastra sendiri itu karya-karya. Kalau di sastra itu kan ada genre dan juga ada aliran-aliran sastranya ya. Nah itu kan banyak tuh. Nah itu juga merupakan kesukaan tersendiri gitu bagi beberapa orang. Terus ya ada yang sukanya yang klasik, ada yang sukanya yang modern, ada yang sukanya yang surrealis atau realis atau sosialis gitu kan, macam-macam sih. Bentuk sastra yang paling menarik bagi Gen Z saat ini itu apa Bang? Kayak entah itu puisi, prosa, atau mungkin bentuk lain seperti cerita pendek di media sosial. Gen Z itu sebenarnya susah diatur kan. Nah, karena sebenarnya mereka kebanyakan tuh sekarang tuh, apalagi teman-teman kalau yang saya lihat teman-teman di lingkaran sastra tuh, mereka tuh udah nggak suka lagi sama puisi-puisi yang harus ngurut ABAB, yang harus ada minimal bait dan lain-lain. Jadi mereka tuh pengennya ya udah sastra tuh kebebasan gitu. Mereka tuh pengennya bebas aja gitu, tulis tanpa ada pakem-pakem tertentu. Jadi mereka tuh menganggapnya gitu, tidak puisi itu tidak lagi ABAB, atau mereka tuh lebih senang yang memberontak gitulah gitu ya istilahnya ya. Ya gitu sih sebenarnya yang mereka suka tuh. Jadi mereka tuh udah nggak suka lagi sama puisi-puisi yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana, jangan seperti kata yang tak seperti jauh gitu. Mereka tuh udah nggak suka gitu. Mereka tuh yang lebih mereka tuh yang kata-katanya lebih modern lagi gitu. Tadi kan udah ini ya Bang, udah direkomendasiin tuh tadi beberapa buku bahan bacaan. Menurut Abang karya sastra yang paling relevan atau yang merefleksikan diri pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh Gen Z itu apa? Ada nggak? Ada nih. Kalau di sini nggak ada ya. Kalau Gen Z itu kalian baca judul puisinya Cica itu karya Cynthia Mungar. Itu berisi 96 kumpulan puisi ya. Cica.
Cica. Cynthia Haryadi. Nah ini nih. Enggak. Saya nggak buku nih. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Enggak ya? Bisa nanti Kak Nah, yang di ini rumah cek aja ya. merefleksikan Genji banget nih, makanya baca Cica 96 puisi Cynthia Haryadi. Nah itu dicari bukunya di Gramet ada, itu terbitan Gramedia. Mungkin ada bacaan-bacaan ringan gitu buat Genzi-Genzi yang baru mau coba baca gitu, ada nggak? Ada yang Baca karya-karya dari Ratih Kumala, kemudian Ayu Tami, terus juga ada Jigi yang tahu nggak? Jigi yang namanya panjang ke belakang tuh Jigi. oh iya. Jigi jauh lah gitu kan. Nah itu baca tuh Jigi, terus juga puisi-puisi Al Mansur, terus juga itu kan sempat buku puisi Al Mansur yang Cinta yang Bara itu kan sempat ada tuh, sempat viral tuh karena ada di film ADC kedua. Nah itu untuk baca tuh. Gimana Abang melihat peran buku fisik dibandingkan dengan e-book atau konten digital dalam menarik minat baca Genzi? Kalau ini ya terkait buku fisik dan digital sih sebenarnya emang kebanyakan sekarang yang digital ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang lebih nyaman di buku fisik. Karena buku fisik tuh kalau yang udah biasa baca buku fisik ya terus ke medium digital tuh emang agak beda, agak nggak nyaman gitu matanya, terus juga bacanya juga nggak nyaman. Dan memang kalau saya pribadi nyamannya di buku fisik. Dan kalau buku itu kan sekarang tuh udah banyak yang kerjasama sama seniman-seniman seni rupa kayak lukis, dan itu cover-covernya tuh dibikin menarik, dibikin dari lukisan dan lain-lain gitu kan. Nah kayak gini nih sebenarnya untuk menarik Genji itu cukup kayak gini aja sih sebenarnya. Nah di sini itu biasanya penyair dan pelukis itu bekerja sama dalam satu proyek untuk buku. Nanti ilustrasinya dari pelukis, dari sang pelukis, kemudian puisinya dari sang penyair. Nah kayak gini ini kan ada ilustrasinya kayak gini ya. Kayak gini. Sebenarnya itu sih. Nah kemudian sebenarnya untuk menarik Genji itu dari konten isi sastranya itu sebenarnya, apakah balik lagi tadi ya relate atau enggak gitu sama masyarakat sekarang gitu. Kan sekarang kan ya balik lagi tadi banyak ya Bang yang di media sosial tuh kayak penggalan-penggalan puisi dari anak-anak yang udah bisa upload lah gitu ya. Gimana Abang melihat peran sastra dalam membantu Genzi memahami isu-isu sosial yang ada? Wah itu berat sih itu isu sih, karena kalau kita kan sebenarnya ngelihat isu sosial dari dari berita atau dari media-media yang ada kan, jarang banget tuh yang ngelihat dari sastra. Kalau karena sastra itu melihat isu sosial itu secara general, jadi nggak terikat sama zaman tertentu gitu, nggak terikat sama era. Jadi bahkan karya sastra yang dulu pun itu masih relevan gitu dengan keadaan sosial atau isu sosial yang ada di era sekarang gitu. Yang paling penulis Genzi yang mungkin Abang kagumi, ada nggak sih Bang? Kalau Genzi ada Gunawan Muhammad. Apa salah satu karya yang Abang sukain dari Gunawan Muhammad itu dia tuh bener-bener merasa sensasikan puisi itu nggak harus begini, nggak harus begitu. Jadi benar-benar membebaskan seorang penulis gitu untuk
mengeluarkan apa yang ada di kepala seorang penulis gitu. Itu penulisan Hamzah Muhammad itu bahkan sempat sempat menjadi keributan lah di kalangan sastra antara Saud Sitomorang dengan Hamzah Muhammad, ya, sempat menjadi perdebatan apakah puisi-puisi Hamzah Muhammad itu merupakan sastra atau non sastra. Nah, itu perdebatan panjang itu akhirnya berakhir damai ya, itu ya Bang Saud Sitomorang dengan Hamzah Muhammad itu berakhir damai, dan buku-bukunya bener-bener relate sama kita, bener-bener relate sama zaman sekarang gitu, sama era sekarang kayak gitu. Kalau itu kalau era sekarang ya, kalau Genji ya itu Hamzah Muhammad, itu pasti Hamzah Muhammad. Terus juga kalau banyak sih penulis-penulis gitu, tapi yang paling suka sih Hamzah Muhammad ya, Hamzah Muhammad. Mungkin karena sama-sama Ari Muhammad ya. Mungkin. Tapi enggak, bukan karena itu. Bukan karena itu. Kalau Bang Nafis bisa nulis satu buku untuk Gen Z, tema apa yang akan Abang angkat dan kenapa? Mungkin Aduh ya. Gen Z ya, apa ya? Mungkin bakal dikasih judul apa ya? Bakal dikasih judul Cireng Samping Kampus. Cireng Samping Kenapa? Kampus. Kenapa? Apa karena anak-anak? Nah, itu isinya adalah isinya itu pasti konsep puisinya itu pasti nulis tentang jajanan-jajanan yang disukai sama Genji, tapi dikaitin nanti sama persoalan-persoalan Genji juga, kayak sandwich generation, terus kayak gitu-gitu loh. Mungkin cukup ya untuk obrolan santainya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dari question box yang ada di PBSI. Question box, pertanyaan apa nih? Oke, yang pertama, faktor apa saja selain estetika dalam kesusastraan yang biasanya disukai sama Gen Z? Nah, itu ya, selain estetika tuh biasanya mengenalnya si penulisnya siapa gitu, latar belakang penulis, terus juga gaya bahasanya sebenarnya Genji itu lebih suka yang humoris. Kalau Genji ya lebih suka yang humoris, kayak siapa penulis buku Dilan itu, Didi Baik gitu, Didi Baik. Nah, pokoknya penulisan yang komedi kayak Raditya Dika, Genji pasti suka lah kayak gitu. Jadi melihat gaya bahasa, terus juga melihat dari dari latar belakang si penulis gitu, selain dari estetika ya. Dan pastinya relate, itu karya relate apa enggak itu pasti Genji pasti gitu. Pasti selalu mencari yang relate. Iya, pasti selalu mencari yang relate gitu. Oke, next. Selain puisi, biasanya Gen Z itu paling tertarik dengan karya sastra apa? Selain puisi, biasanya cerpen, novel juga banyak juga sih yang baca cerpen atau baca novel gitu ya. Kebanyakan tuh baca novel. Karena gini, kalau sekarang itu kan banyak ya medianya, Wattpad, ada webtoon, terus juga yang sempat viral itu kan di Twitter ada AU gitu, yang alternatif universe gitu kan. Nah, mereka tuh suka sebenarnya baca cerita-cerita yang panjang. Tapi balik lagi, mereka tuh sukanya karena apa dulu nih, yang tadi itu kan balik lagi gaya mereka tuh ngelihat gaya bahasanya. Kalau gaya bahasanya terus mereka baca nyaman buat dia, pasti dia baca. Tapi emang Gen Z itu mungkin gak suka yang berat-berat kali gaya bahasanya, Bang, makanya itu yang bikin mereka tertarik kali. Selain puisi banyak juga mereka juga saya pribadi juga baca semua gitu, jenis karya sastra, drama. Oke, bisa di next. Apa pendapat kalian terhadap relevansi, pendapat Abang nih, terhadap relevansi kesusastraan klasik pada era sekarang? Kesusastraan klasik, nah ini akan relevansinya mungkin kalau sastra lama lah ya. Sastra lama relevansinya dengan era sekarang, nah itu banyak banget gitu. Karena sastra lama pun sastra yang dulu angkatan lama, Balai Pustaka 45
itu memang masih relevan sampai sekarang gitu, terkait dengan perjuangan hak hak rakyat, masyarakat sosial, masyarakat adat gitu, maupun mengkritik manusia-manusia Indonesia itu sendiri. Itu masih sangat sangat relevan gitu. Nah, kalau terkait kesusastraan klasiknya, klasik itu yang tadi ya masuk ke genre, dan masih ada sampai sekarang genre sastra klasik kayak gitu. Sebutlah nama-nama, kalau dulu itu kan ada Marah Rusli, ya kan, Buya Hamka dan lain-lain. Nanti kalau ada yang salah-salah kata bisa di apa namanya, di Zoom ya, di ini ya, diskusi aja gitu. Okay, next. Bagaimana sastra dapat mempengaruhi pandangan dunia dan perilaku Gen Z? Sastra Gimana? mempengaruhi pandangan dunia, serem banget ya. Agak luas ya ini ya. Nggak tahu sih, kalau sebenarnya gini ya, kalau sastra itu berpengaruh nggak sih ke masyarakat gitu ya, berpengaruh nggak sih ke individu seseorang gitu. Sebenarnya kalau inget kata Pak Abi dulu pas kuliah, sebenarnya minim banget gitu untuk sastra itu berpengaruh ke masyarakat luas atau individu gitu. Nah, kalau individu itu masih bisa, misalkan saya baca buku ini nih, terus kehidupan saya jadi berubah gitu kan, itu kan artinya berpengaruh kan. Nah, tapi kalau untuk berpengaruh secara masyarakat luas, sepertinya jarang gitu. Walaupun ada kayak buku-buku perang itu kan berpengaruh banget gitu. Ada Max Havelaar, karya Multatuli. Multatuli itu nama pena dari Daendels. Tahu ya Daendels? Orang Belanda. Orang Belanda. Ya. Max Havelaar itu benar-benar merepresentasikan sudut pandang kolonial terhadap jajahannya gitu, terhadap wilayah jajahannya. Nah, itu berpengaruh banget dalam pandangan masyarakat Indonesia pada saat itu gitu. Nah, mungkin kalau buku-buku di luar sastra kayak Madilog, kemudian dari penjara ke penjara, itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas maupun individu. Kalau yang lebih luas mempengaruhi pandangan dunia itu banyak, tapi lebih banyak lagi kayak buku-buku filsafat. Kayak contoh ini deh, contoh sastrawan-sastrawan luar yang punya pengaruh besar gitu terhadap yang bikin bisa pandangan masyarakat dunia tuh berubah tuh banyak juga sebenarnya. Walaupun buku-buku filsafat kayak Albert Camus atau kayak Sartre gitu kan, itu kan banyak juga tuh. Dan pengaruh pengaruh sastranya itu banyak. Kalau pengaruh sastra kayak misalkan literatur Rusia, Jerman, Inggris itu kan sangat berpengaruh gitu terhadap terhadap kesusastraan di dunia gitu. Kayak misalkan contohnya setelah adanya absurditas yang dikemukakan sama Albert Camus, itu muncul karya-karya sastra tuh. Muncul karya-karya sastra dan gerakan-gerakan absurdisme. Nah, itu kan menciptakan karya-karya sastra yang absurd. Kayak contohnya Kafka, judulnya ada Metamorphosis, judul bukunya. Nah, itu menceritakan tentang seseorang yang tiba-tiba berubah jadi kecoa raksasa. Nah, itu kan sangat artinya pemikiran-pemikiran filsafat tadi itu kayak absurditas itu kan mempengaruhi pandangan dunia ya soal itu gitu. Nah, kemudian juga ada, kalau untuk perilaku Gen Z sih itu udah jelas globalisasi ya. Itu udah jelas globalisasi ya. Gak ada pengaruh dari sastra. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu pengaruh sastra ke Gen Z, silakan ditulis gitu ya. Kayaknya itu agak berat juga tuh. Luas soalnya ya. Gen Z gitu ya. Oke, next. Bagaimana jika kita sedang bingung mengembangkan ide dalam membangun cerita novel? Cara apa yang bisa dilakukan untuk menemukan ide tersebut? Waduh, ini disclaimer ya. Saya belum menjadi penulis aktif, hanya sering berkegiatan di kesusastraan aja gitu. Belum punya buku juga. Karena gini, baru nulis ke media-media gitu doang kan. Nah, biasanya sih kalau saya pribadi biasanya itu
di tempat yang sepi, di tempat yang memang nggak ada distraksi sama sekali ya. Nah itu enak tuh untuk nulis tuh kayak gitu tuh. Dan sebenarnya kalau untuk dibandingin sama kita sekarang itu udah enak banget sih nulis gitu. Gak ada apa ya, nggak ada alasan lagi untuk nggak punya ide sebenarnya. Dibandingin sama sastrawan kita dulu kan yang di penjara lah, yang ditangkap lah, yang bukunya dibakar kan, itu kan menjadi apa ya, tekanan tersendiri untuk bikin munculnya ide-ide baru gitu. Nah kalau sekarang paling idenya itu kita mau menangkap apa gitu di masyarakat, kita mau menangkap apa. Sebenarnya rumusnya gini, di sastra itu kan ada alirannya ya. Nah kalau kita mau bicara tentang percintaan ya kita pakai teori romantisme aja udah gitu. Kalau kita mau menangkap masyarakat kita pakai realisme sosialis aja udah gitu, sosialisme gitu. Kalau kita mau menangkap hal-hal yang emang bener-bener ada, yaitu realisme gitu kan, humanisme kayak gitu-gitu kan, bisa kan. Jadi berbagai teori itu kita bisa pakai untuk dijadikan ide gitu, ide menulis gitu. Saya ada pertanyaan. Nah ini bentar nih, cara menemukan idenya. Itu kalau cara menemukan idenya sih masing-masing orang sebenarnya beda ya. Masing-masing orang ya menemukan idenya tuh biasanya beda. Ada yang apa namanya, ada yang baca buku, oh ternyata dapat inspirasi dari buku gitu, dapat ide dari buku. Terus juga ada kalau sekarang itu banyak yang mengaliwanakan gitu. Jadi dapat ide-ide nulisnya itu justru dari karya-karya seni lain, misalkan lukisan ataupun patung gitu. Jadi dialiwanakan gitu. Jadi ngelihat lukisan, wah punya ide gitu, punya ide nulis. Jadi dialiwanakan gitu. Jadi lukisan itu jadi tulisan gitu. Sebenarnya ide tuh beda-beda ya setiap orang ya, cara menemukannya gimana. Inspirasi bisa datang dari mana aja. Dari mana aja, ya. bener, dari mana aja. Oke, saya ada pertanyaan tambahan nih Bang. Kenapa sastra itu disebut cerminan kehidupan? Sastra cerminan kehidupan. Kalau di sastra itu kan ada faktor X, faktor in kan, faktor di luar di dalam. Nah, gitu kan, ada faktor si penulisnya latar belakangnya dari mana. Nah, penulis ini itu muncul dari masyarakat juga. Jadi menangkap keresahan-keresahan dari tempat dia tinggal kayak gitu. Semuanya rata-rata seperti itu, makanya sastra itu dianggap cerminan masyarakat sosial. Karena dengan sastra sendiri kita bisa menangkap atau melukiskan isu-isu sosial atau masyarakat sosial, dan bahkan mengkritik masyarakat sosial itu lewat karya sastra, lewat tulisan gitu. Nah, salah satunya kan banyak ya karya-karya sastra yang memang walaupun itu fiksi tapi benar-benar menggambarkan sejarah yang jelas atau fakta-fakta yang jelas gitu yang ada di masyarakat. Walaupun itu fiksi ya, kayak gitu. Makanya disebut cerminan masyarakat. Itu sejauh yang saya tahu seperti itu. Ada lagi nih pertanyaannya. Bukan hanya zaman yang berkembang, namun sastra juga berkembang sampai di era digital ini, yaitu sastra digital. Apa dampak dari sastra digital terhadap gaya penulisan dan preferensi bacaan Gen Z? Kalau ini ya sebenarnya apa ya? Sebenarnya tuh sastra tuh nggak dipengaruhi sama digital atau nggak digital ya sebenarnya. Sastra tuh dipengaruhi sama yang bahasa, terus juga zaman, terus juga perilaku masyarakat sosial, itu yang mempengaruhi sastra. Kalau ini menurut saya ya, ini bisa dibantah nih teman-teman, bisa dibantah. Sastra itu nggak terpengaruh sama sekali sama mau itu fisik, mau itu digital, mau itu dan lain-lain lah pokoknya ya. Sastra itu hanya berpengaruh dari perubahan masyarakat sosialnya dan perubahan zamannya. Itu perubahannya sastra tuh dari situ gitu. Dulu itu di era modernisme itu dibagi dua kesenian itu, ada seni tinggi dan seni rendah, ada kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah. Kemudian sekarang masuk era postmodernisme yang berubah semuanya tuh, seni menjadi lebih bebas termasuk sastra. Nah, karena bahasa ini hakikatnya adalah hakikat bahasa itu apa?
Ayo. Dinamis ya, bahasa itu kan dinamis ya, jadi ngikutin zaman gitu, bahasa tuh berkembang gitu. Nah, sastra ini mengikuti si bahasa ini. Jadi jadi sekarang tuh puisi itu malah berpengaruhnya oleh masyarakat sosial dan oleh zamannya gitu. Jadi era postmodernisme semuanya berubah. Puisi nggak lagi yang estetik, nggak lagi dengan kata-kata indah, tapi dengan kata-kata yang bebas, bahkan dengan kata-kata yang sehari-hari gitu, kayak gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Oke. Bagaimana respon Abang sendiri tentang aliran sastra baru dan populer di media sosial saat ini, yaitu sastra anarko atau anarkis? Apa tadi gimana? Bagaimana respon Abang sendiri tentang aliran sastra baru dan populer di media sosial saat ini, yaitu sastra anarko atau anarkis? Ya, itu tadi ya, semua orang itu bebas menulis dan makanya hubungan sastra itu sama pemikiran, sama sebuah pemikiran. Anarkisme itu kan sebuah ideologi ya, gerakan ya. Nah, kalau mereka termasuk dalam ideologi tersebut, ya mereka menulis dengan gaya-gaya anarkis, anarko gitu. Karena kan genre puisi itu kan banyak banget ya, nggak cuma puisi liris, nggak cuma puisi naratif gitu kan banyak ya genre puisi ya. Jadi kebebasan dalam menulis itu wajar-wajar aja. Perubahan dalam puisi itu juga wajar-wajar aja gitu. Perubahan dalam karya sastra itu wajar-wajar aja. Ada puisi anarko yang isi puisinya tuh kan ini kan terkait budaya kontemporer ya, budaya pop itu kan terkait dengan budaya populer. Jadi masuknya budaya postmodernisme tadi, jadi hal-hal yang dianggap seni itu nggak dilihat dari estetikanya lagi sebenarnya. Jadi dilihatnya tuh dari segi pemaknaan. Jadi pesan yang mau disampaikan tuh yang pesan apa gitu. Jadi nggak sekedar cuma estetika dalam kosakata atau bait gitu ya. Nah, sewajar-wajar aja. Bahkan di media sosial pun sekarang banyak gitu yang menulis puisi dengan bebas, yang nggak terikat sama aturan-aturan bait, aturan-aturan sajak, majas dan lain-lain, kayak gitu. Menurut Abang, adakah dalam pandangan Gen Z, apakah sastra masih dianggap relevan di era digital ini atau justru sudah kehilangan daya tarik? Sastra tuh udah nggak penting sebenarnya. Nggak penting ya, makanya teman-teman sastra tuh yang di WJ tuh percaya bahwa buang sastra keselokan gitu kan, buang sastra keselokan, kemudian sastra tuh udah nggak penting lagi dan lain-lain. Karena memang itu gitu, sastra tuh karena emang eranya udah digital ya, udah teknologi ya, jadi mungkin sastra tuh hanya dianggap sebagai hiburan aja kali, hiburan mengisi waktu luang ya, kayak gitu mungkin ya. Dan pentingnya bagi anak sastra penting, bagi anak sastra penting, bagi humaniora penting, bagi sosial penting, bagi untuk mengkritik penting. Kayak gitu. Lagi nih pertanyaannya. Terima kasih. Cia sendiri, suka baca buku apa nih? Saya tuh masih lagi nyoba buat baca ini sebenarnya yang triloginya Pram itu. Bukan trilogi sih, trilogi. Iya, triloginya yang Efek Rumah Kaca. Nah, itu kan soalnya kan berarti seri sebelumnya yang Bumi Manusia udah baca? Udah, cuman itu sebenarnya itu karena benar-benar berat banget. Ya. Soalnya kan dengan realisme sosial kan yang isinya itu tuh yang benar-benar harus kita juga harus tahu gitu. Kutipan apa yang paling suka di tetralogi Bumi? Banyak itunya. Banyak ya? Kalau saya tuh suka yang kutipannya begini. Kita sudah melawan sebaik-baiknya sebenar-benar. Nah itu baca itu, gila itu. Oke, terusin nggak apa-apa terusin. Sebenarnya sebelum baca Pram tuh sebelum baca tetralogi dulu ya, harus tuh baca ini dulu nih. Kalau saya ya waktu itu ya Gadis Pantai, terus juga Mida, terus si Gadis Bergigi Emas. Nah, itu baca-baca yang itu enteng tuh, supaya kita memahami dulu nih realisme sosialis itu yang kayak gimana. Atau enggak kita baca dulu nih, Pram ini kan alirannya realisme sosialis ya.
Dan itu udah banyak yang menyatakan gitu, udah banyak yang mempahamkan. Nah kita pahami dulu tuh realisme sosialis itu apa sih gitu, yang mau diangkat lewat realisme sosialis itu apa sih gitu. Jadi kita pas baca buku-bukunya Pram tuh jadi enak, jadi enteng, sebenarnya gitu. Diskusi kita ini kali ini benar-benar menarik ya teman-teman. Jadi kita udah membahas berbagai hal, dari mulai kita dapat memahami bahwa kesusastraan itu bukan hanya sekedar pembelajaran dan bagian dari sastra, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta membuka peluang karir yang luas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk menutup sesi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita tadi. Kesusastraan memiliki peran penting dalam kehidupan Gen Z yang tidak hanya tertarik pada estetika, tetapi juga pada isu-isu sosial dan pengalaman pribadi yang relevan. Mereka cenderung menyukai berbagai bentuk karya sastra seperti prosa dan novel grafis, serta tetap menghargai kesusastraan klasik dengan interpretasi yang sesuai konteks modern. Oke. Terima kasih banyak untuk Bang Nafis atas ilmu pengalaman yang telah dibagikan ya. Ilmunya masih segini. Tapi udah di atas kita nih. Ilmunya masih segini, kecil banget. Pasti akan berguna dan bermanfaat bagi semua dan teman-teman yang menonton juga. Sebelum acara ini berakhir, mungkin Bang Nafis ingin menyampaikan pernyataan penutup mengenai kesusastraan dalam kacamata Gen Z ini. Aku yang terburuk menjadi seorang pacar. Aku lebih sering mencuri bunga dari sisa acara pernikahan, pelantikan guru besar, atau buket milik mahasiswa yang yudisium, ketimbang membelinya seharga Rp10.000. Bukan seperti yang kau bayangkan. Aku hanya membantu alam untuk mengurai pekerjaannya, mengurangi sampah. Aku lebih sering mengajakmu makan sate langganan di pinggir jalan Barito dekat kosanmu. Bukan karena aku ingin modus, berpura-pura mengantuk dan numpang tidur. Tidak seperti yang kau bayangkan. Aku hanya ingin tukang parkir favorit kita terpenuhi kebutuhan anak-anaknya dari 2.000 yang kita berikan. Aku lebih suka ngebut saat berkendara denganmu, nyalip kesana kemari seperti sisa makanan di gigi. Sesempit apapun gigi akan aku lewati. Bukan seperti yang kau bayangkan. Aku hanya membantu ojol, angkot, dan Transjakarta melaju lebih cepat, sebab banyak orang-orang lelah di dalamnya yang ingin cepat sampai ke rumah. Keren. Raja. Oke, baik, terima kasih atas puisi yang telah disampaikan oleh Bang Nafis. Demikianlah waktu PBSI berbicara jilid 4 episode ketiga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.